Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang episode kali ini berjudul Iqra Biomimikri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq ayat pertama. Iqra di sini berasal dari qara'a yaqra'u iqra, fi'il amr ya, atau kata perintah gitu. Nah, oleh para ulama Iqra atau bacalah ini itu tidak hanya terkait dengan membaca teks, tetapi juga terkait dengan membaca situasi kehidupan pada umumnya. Biomimikri atau biomimikri secara lugas bisa dikatakan adalah pengembangan produk atau teknologi dengan meniru alam gitu. Nah, ini sebenarnya kan bukan hal yang baru. Ya, puluhan tahun sudah banyak produk-produk yang kalau diteliti dengan baik itu sebenarnya meniru alam gitu, meniru eh, objek alam gitu. Nah, namun oleh Janin Bainyus ini kemudian dilakukan sistematisasi gitu, nah, dari teknologi meniru alam tersebut. Nah, ini situs resmi dari biomimikri adalah ini Biomimikry Institute. Belum masuk contoh-contoh, kita lihat metodologi ya yang digunakan dalam biomimikri. Awalnya adalah tuntutan atau permasalahan ya, ingin mengembangkan suatu produk gitu, tetapi mengalami kesulitan untuk bagaimana teknologinya gitu. Ya, sehingga perlu mencari model teknologi, kemudian mengalami kesulitan. Nah, kemudian baru mencari model ya di alam yang kira-kira nanti bisa diadopsi atau bisa ditiru gitu. Ya, temukan model objek di alam, pelajari model strategisnya. Nah, kemudian itu dari model di alam sama model teknologi yang ingin dikembangkan itu kemudian dikawinkan gitu. Nah, dari situ kemudian akan muncul produk ya yang berdasarkan model alam gitu. Nah, kemudian dievaluasi. Kurang lebih garis besarnya metodologi biomimikri seperti itu. Contoh dari biomimikri atau produk atau teknologi meniru alam adalah pengikat atau perekat velcro ya, yang biasanya dipakai di tas atau sepatu yang bisa direkatkan kemudian dilepas kembali. Nah, ini terinspirasi oleh uh, bulu anjingnya yang menempel pada buah burdok gitu. Nah, kemudian setelah diteliti lebih lanjut ternyata secara mikroskopis ini seperti pada gambar ini gitu, sehingga dia mempunyai daya rekat tetapi kemudian juga dapat dilepas kembali. Akhirnya menjadi produk baru yaitu perekat atau pengikat velcro. Produk biomimikri lain adalah gecko tape ya. Gecko tape ini adalah memang produk khusus ya yang banyak digunakan untuk pekerjaan di dalam air atau di bawah permukaan air, kemudian juga di stasiun luar angkasa gitu. Nah, ini produk ini itu pada intinya itu meniru telapak tangan dari tokek atau cicak gitu yang bisa merambat di dinding vertikal gitu, di permukaan vertikal, kemudian bahkan bisa berjalan terbalik gitu. Nah, setelah diteliti ternyata telapak tangan cicak itu atau tokek itu mengandung filamen-filamen atau cup-cup kecil gitu yang sangat uh, renik gitu. Nah, yang kemudian ya berfungsi begitu ditempelkan, ditekan itu berfungsi sebagai perekat gitu, yang kemudian bisa dilepas kembali sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kemudian diadopsi menjadi produk Gecko Tape. Nah, lainnya adalah Lotus Effect. Ini eh, produk ini atau teknologi ini itu meniru daun daun lotus atau talas ya. Nah, talas atau kalau Jawa itu lompong itu. Nah, di mana
air yang menempel pada daun talas yang berasal dari udara terembunkan di air itu bisa membersihkan daun talas, sehingga kalau kita lihat daun talas itu kan selalu cerah itu karena memang bersih gitu. Karena embun dari air yang menempel padanya itu kemudian uh, terakumulasi dan menggelinding membawa kotoran gitu. Nah, ini kemudian diadopsi untuk produk mutakhir ya, bisa dari plastik atau logam atau bahan lainnya, di mana nantinya itu tidak perlu dibersihkan ya. Misalkan seperti kaca mobil itu tidak perlu dibersihkan gitu. Kemudian juga permukaan mobil dan seterusnya gitu, termasuk di HP dan produk-produk lain. Ada juga self healing plastik, yaitu plastik atau polimer gitu yang bisa kalau rusak itu kemudian bisa membenahi diri itu. Ini mengadopsi tubuh manusia ya. Ya kalau untuk luka-luka yang tidak terlalu berat gitu, itu kemudian nanti akan bisa menutup atau sembuh dengan sendirinya ya, self healing gitu. Nah ini yang kemudian coba diadopsi menjadi produk plastik ataupun polimer ataupun mungkin komposit yang bisa digunakan di pesawat terbang atau produk-produk lain gitu, sehingga menjadi lebih safe gitu, lebih aman, lebih ringan dan hemat bahan bakar gitu dibanding dengan logam, kurang lebih seperti itu. Sebuah perusahaan ya, Pax Scientific ya, ini mengembangkan produk semacam baling-baling ya, atau impeller dan sejenisnya itu meniru bentuk dari keong tertentu gitu ya. Di mana itu menjadikan fluid dinamik atau dinamika fluidanya itu menjadi optimum gitu, sehingga ini bisa menghemat konsumsi listrik ya, hingga mencapai 15%. Nah, ini artificial photosynthesis yang dalam konteks ini adalah bagaimana memanfaatkan sinar matahari ya, untuk menghasilkan gas hidrogen pada elektrolisis air gitu. Nah, di mana gas hidrogennya itu kemudian bisa digunakan sebagai bahan bakar mobil ya, dengan sistem hidrogen fuel cell gitu. Nah, ini teknologinya sangat ramah lingkungan karena limbahnya itu bentuknya air gitu nanti gitu. Jadi hidrogen kemudian nanti akan diambil elektronnya, limbah 2H plusnya itu kemudian direaksikan dengan udara, maka akan membentuk air sehingga limbahnya adalah dalam bentuk tetes-tetes air. Ini sudah komersial gitu, setidaknya di Toyota Mirai gitu. Nah, kemudian juga ini juga akan dikembangkan di produk Toyota lainnya itu. Nah, sebenarnya biomimikri itu tidak baru-baru amat ya. Wright bersaudara ya 100 tahun yang lalu pada saat mengkreasikan membuat model pesawat terbang itu kan sebenarnya meniru burung. Tapi sekarang ya, secara lebih canggih ya, dengan memanfaatkan biomimikri ini dibuat model pesawat yang bisa menyesuaikan dengan jarak tempuhnya gitu ya, di mana rekayasanya itu dari struktur membangun struktur rangka bawah sayap yang dapat berubah bentuknya ya, kemudian dilapisi dengan sisik tertentu ya. Ini diharapkan dapat nantinya dapat lebih menghemat bahan bakar ya, dan memungkinkan penerbangan lebih cepat ya, dalam juga jarak tempuhnya itu juga lebih jauh. Friction reducing sharskin. Nah ini terinspirasi oleh kehandalan
kulit ikan hiu gitu. Dimana ikan hiu itu secara hidrodinamika itu kemampuan untuk melajunya itu sangat bagus karena friksi terhadap air itu minimum gitu. Nah ini kemudian struktur dari ikan hiu itu coba dipelajari dan dikembangkan untuk uh, melapisi katakanlah kapal selam ataupun juga lambung kapal gitu dan juga pakaian renang gitu. Ini insect inspired autonomous robot. Nah, ini robot-robot yang relatif kecil ya, dibuat dengan meniru kondisi dari serangga gitu. Yang ini biasanya kemudian bisa dipakai untuk di daerah yang tidak bisa dimasuki manusia, ya, baik secara fisik maupun dari tingkat bahaya gitu, sehingga manusia tidak bisa masuk, ya kemudian bisa menggunakan robot-robot ini gitu. Selain itu juga ini juga bisa dipakai sebagai untuk bidang pertahanan gitu. Ya, termasuk drone itu kan kurang lebih ya autonomous produk autonomous robot. Ini Wings Butterfly Inspired. Ya, ini eh, teknologi meniru sayap kupu-kupu gitu. Nah, diketahui sayap kupu-kupu itu setelah diteliti secara seksama mempunyai keistimewaan ya. Uh, di antaranya adalah bisa menyerap panas untuk kemudian diubah menjadi energi secara sangat bagus. Nah, ini bisa diaplikasikan di uh, solar cell gitu. Karena solar cell yang sekarang itu uh, tidak optimum gitu. Artinya panas yang diserap, panas matahari yang diserap itu tidak begitu optimum ya, sehingga penggunaannya itu masih terbatas gitu. Artinya daya listrik yang dihasilkan itu masih terbatas. Nah, diharapkan antara lain nanti dengan mengembangkan teknologi dengan meniru sayap kupu-kupu ini akan solar cell itu akan menjadi lebih optimum ya. Juga untuk produk-produk lainnya gitu yang berbasis biomimikri dengan meniru sayap kupu-kupu. Nah, di bidang teknik sipil ya, ini juga ada yang mengembangkan satu bangunan yang green building gitu. Artinya sangat ramah lingkungan di mana konsumsi energi listriknya itu sangat minimum gitu. Nah, ini meniru dari rumah rayap gitu. Rumah rayap itu punya keistimewaan kalau udara di sekelilingnya itu panas, itu di dalamnya itu bisa lebih sejuk gitu. Namun sebaliknya kalau udara di luar itu sangat dingin, itu di dalamnya bisa lebih hangat gitu. Nah, ini bangunan inovatif ini dapat menghemat 10-20% dari konsumsi energi. Demikian keterangan ringkas mengenai biomimikri atau teknologi meniru alam gitu. Walau alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.